Nah sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasanya habaib itu nggak ada. Kiai Haji Imaduddin ini bukan secara tegas menolak keduriatan oknum-oknum habaib yang ada di Indonesia, bukan. Tantangan Kiai Haji Imaduddin membuktikan secara ilmiah loh, ilmiah. Dia bahkan bukan hanya itu, ingin menghilangkan, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada para habaib. Nah itu yang disebut iblis-iblis bersorban. Jangan marah, jangan ngamuk. Diminta ditantang oleh Kiai Haji Imaduddin tes DNA atau ilmiah, marah-marah. Ngapain oknum Habib jangan begitu, ngaku Habib jangan begitu. Ya nggak ada darah Rasulullah yang ngamuk-ngamuk diminta kebenaran. Kalau memang merasa oknum Habib, buktikan secara ilmiah. Jangan kayak banci ngamuk-ngamuk di podcast, jangan. Ente tahu syaitan, iblis tugasnya iblis itu mengeluarkan iman dari hati orang-orang yang beriman. Nah sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasanya habaib itu nggak ada. Jadi dia ingin mengeluarkan keyakinan dari hati orang yang beriman bahwasanya keyakinan akan adanya habaib itu mau dihilangin sama dia. Sebagaimana iblis menghilangkan keimanan orang-orang yang beriman. Dia bahkan bukan hanya itu, ingin menghilangkan, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada para habaib. Nah itu yang disebut iblis-iblis bersorban. Tentang statement pendapat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad, yang mengaku habaib di Indonesia ini, secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Begini ya, mohon maaf kalau saya salah. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin ini bukan secara tegas menolak keduriatan oknum-oknum habaib yang ada di Indonesia, bukan. Coba pahami yang jelas. Hanya saja beliau menantang oknum yang mengaku habaib, yang mengaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian pengakuan itu dijadikan ajang sombong-sombongan, sohor-sohoran, so jago so mulia Indonesia, seenak deweknya ngomong sembarangan ke orang. Oknum tersebut harus bisa menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh, ilmiah. Paham enggak kamu tentang ilmiah? Berarti kalau itu ilmiah, dibuktikan secara ilmiah. Referensi kitabnya yang jelas, analisanya yang jelas, pengarang kitabnya yang jelas, dibuktikan secara ilmiah. Secara pribadi, Kiai Haji Imaduddin Usman, saya yakin bukan menolak siapapun keduriatan oknum-oknum yang mengaku Habib secara pribadi, tetapi kan semua pengakuan harus dibuktikan secara ilmiah. Jangankan orang yang mengaku oknum Habib. Saya pun kalau saya mengakui saya ini anak dari bapak saya, secara ilmiah ini harus dibuktikan secara otentik. Ada akte kelahirannya, ada buktinya, ada saksinya. Nah itu yang diinginkan, yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin seperti itu. Jangan salah paham. Jangan seolah-olah memandang Kiai Haji Imaduddin itu menuduh palsu setiap oknum yang ngaku Habib di Indonesia. Bukan begitu, nggak ada pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan seperti itu, bahwa yang mengaku Habib di Indonesia itu palsu, nggak ada. Menantang untuk membuktikan secara ilmiah. Maka oleh itu kalian oknum Habib, referensinya jelaskan dalam kitab Nasab abad 5 begini, kitab Nasab abad 6 begini. Begitu, apalagi kalau ada kitab Nasab abad 4 yang lebih tua. Itu kalau dalam kitab Nasab yang ditulis di abad 4 atau di abad 5 membuktikan bahwa memang Imam Ubaidillah itu anaknya dari Imam Ahmad Al-Muhajir, nah itu berarti secara ilmiah sudah terbukti. Jangan memakai referensi kitab abad 10. Mang, nyamangnya, paham tuh Mang? Ada nggak kitabnya karangan seorang ulama? Kalau tidak abad 4 ya abad 5. Ada nggak? Jangan abad 10.
Kalau abad 10 mah apalagi yang ngarangnya Oknum Habaib turunan Imam Ubaidillah juga. Aku ternyambung gitu mah. Ya, karena itu ya. Aing orang Banten ngadukung karena Kiai Haji Ahmaduddin untuk pembuktian ilmiah mah. Bahkan ngedukung juga ajakan beliau agar yang ngaku Oknum Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW nuka beneran di Indonesia sok-sokan suka tentang sok jago, sok hebat, sok mulia, hanya dimulia-muliakeun baik orang pribumi. Hah? Kamu beneran ngadukung Kiai Haji Ahmaduddin lamun tes DNA. Setuju memang harus tes DNA biar tidak ragu. Ya, tes DNA ya pembuktian ilmiah enggak apa-apa. Jangan marah, jangan ngamuk. Diminta ditantang oleh Kiai Haji Ahmaduddin tes DNA atau ilmiah marah-marah. Ngapain Oknum Habib jangan begitu, ngaku Habib jangan begitu. Ya nggak ada darah Rasulullah yang ngamuk-ngamuk diminta kebenaran. Allah ada dan Rasulullah siap kok ketika ditanyakan kebenaran. Itu Allah dan Rasulullah yang ngaku itu, yang ngaku diri cucu Nabi Muhammad, kok nggak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad yang nggak pernah gentar ketika diminta kebenaran. Nah itu kan kebenaran, wajar. Maka sekarang udah jangan banyak ngomong. Oknum yang ngaku Habib itu ya, apalagi yang sok-sokan, sok jago, sok pintar, sok jago. Ini zaman milenial sudah tidak aneh dia bisa baca kitab, baca hijib. Di Banten ngabadeg bisa baca kitab. Dengarkan ku dianya. Oknum-oknum sosok pepelototan sejago anu bisa baca kitab, buka hijib, ngabadeg. Gitu dia, ngabadeg. Mulai sosokan dia di Indonesia dia. Hah? Paham? Oknum-oknum Habibnya. Dengarkan ku dia. Ya, tuh tantangan Kiai Haji Ahmaduddin. Jawab ku dia secara ilmiah. Ulah mamarahan. Udah ngacaprak, Bang Banci. Kalau memang merasa Oknum Habib, buktikan secara ilmiah. Jangan kayak Banci ngamuk-ngamuk di podcast, jangan. Ya, datang itu Kiai Haji Ahmaduddin dengan cara yang baik. Buktikan bahwa kalian itu memang cucu Nabi. Walaupun belum terbukti upaya secara DNA atau secara ilmiah, tapi setidaknya kalian datang ke Haji Ahmaduddin dengan akhlak yang mulia. Itu lebih terhormat. Ya, demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.